Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video saya kali ini akan menjelaskan laporan hasil observasi mini riset yang saya lakukan. Sebelumnya, nama saya Ifadlatul Asyura, kelas 5 PAIC, Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Kyai Ahmad Muzaki Syekh. Selamat menonton dan belajar bersama. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang laporan hasil observasi mini riset yang sudah saya lakukan, yang berjudul Dampak Pola Asuh Orang Tua Terhadap Sikap dan Perilaku Anak pada Mata Pelajaran Akidah Akhlak di Sekolah, kelas 6 SD Pakuniran 1 Bondowoso. Bab 1, Latar Belakang. Jadi, pendidikan itu merupakan proses penting dalam pembentukan kepribadian, sikap, dan perilaku anak sejak dini. Keberhasilan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh proses pembelajaran di sekolah, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, khususnya pada asuh orang tua. Keluarga adalah lembaga pendidikan pertama dan utama bagi anaknya. Tempat anak mulai belajar nilai-nilai moral, sikap sosial, serta perilaku sehari-hari yang akan terbawa hingga dewasa. Nah, dalam konteks pendidikan dasar, khususnya di lingkungan sekolah, anak berada di fase perkembangan yang sangat rentan terhadap pengaruh lingkungan. Sikap disiplin, tanggung jawab, sopan santun, kemandirian, serta kemampuan bersosialisasi asuh yang tepat cenderung menunjukkan perilaku positif, seperti patuh terhadap aturan, menghormati guru dan teman, serta mampu mengendalikan emosinya. Nah, berdasarkan hasil pengamatan awal di SDN Pakuniran 1 Bondowoso terhadap perbedaan sikap dan perilaku di antara peserta didik, baik dalam hal kedisiplinan, interaksi sosial, maupun tanggung jawab terhadap tugas sekolah. Nah, perbedaan tersebut itu diduga tidak hanya dipengaruhi oleh faktor sekolah, tapi juga oleh latar belakang keluarga dan pola asuh orang tua masing-masing siswa. Nah, kondisi ini menunjukkan pentingnya memahami hubungan antara pola asuh orang tua dengan sikap dan perilaku anak di lingkungan sekolah. Nah, oleh karena itu, saya tertarik untuk melakukan observasi mengenai dampak pola asuh orang tua terhadap sikap dan perilaku anak di SDN Pakuniran 1 Bondowoso. Nah, juga melalui laporan hasil observasi ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang terlebih jelas tentang bagaimana pola asuh orang tua yang memengaruhi perkembangan sikap dan perilaku anak, serta menjadi bahan pertimbangan bagi orang tua, guru, dan pihak sekolah dalam upaya menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih kondusif dan mendukung perkembangan karakter secara optimal. Rumusan masalahnya, bagaimana sikap dan perilaku anak dalam pembelajaran akidah akhlak di SDN Pakuniran 1. 2. Bagaimana hubungan antara pola asuh orang tua dengan sikap disiplin, tanggung jawab, dan sopan santun siswa di sekolah. 3. Bagaimana pengaruh pola asuh orang tua terhadap perilaku sosial anak, seperti kerjasama, kepatuhan terhadap aturan, dan cara berinteraksi dengan teman sebaya. Dan tujuan masalahnya untuk mengetahui sikap dan perilaku anak dalam pembelajaran akidah akhlak di SDN Pakuniran 1. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh pola asuh orang tua terhadap sikap disiplin, tanggung jawab, dan sopan santun siswa. Yang ketiga, untuk memahami pengaruh pola asuh orang tua terhadap perilaku sosial anak di lingkungan sekolah. Manfaat observasi. Jadi, hasil observasi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pengaruh pola asuh orang tua terhadap sikap dan perilaku anak dalam pembelajaran akidah akhlak di lingkungan sekolah SDN Pakuniran 1. Nah, melalui observasi ini, orang tua dan guru dapat mengetahui keterkaitan antara pola asuh di rumah dengan sikap religius, akhlak, kedisiplinan, tanggung jawab, serta perilaku sosial anak selama mengikuti pembelajaran akidah akhlak di sekolah. Nah, pemahaman tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bagi orang tua dalam menerapkan pola asuh yang mendukung pembentukan akhlak mulia anak, serta menjadi dasar bagi guru dan pihak sekolah dalam merancang strategi pembelajaran dan pembinaan karakter yang lebih efektif. Nah, juga selain itu, observasi ini juga bermanfaat bagi siswa karena dapat mendorong terbentuknya sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai akidah dan akhlak, serta bagi penulis sebagai saran untuk menambah wawasan dan pengalaman dalam mengkaji hubungan antara pendidikan keluarga dan pembelajaran agama di sekolah dasar. Selanjutnya, bab 2 yaitu kajian pustaka.
Yang pertama, definisi gaya pengasuhan. Jadi, gaya pengasuhan atau parenting style adalah pola sikap, perilaku, dan interaksi orang tua dalam mendidik serta membimbing anak sejak usia dini hingga dewasa. Gaya pengasuhan mencakup orang tua memberikan perhatian, kasih sayang, pengawasan, disiplin, serta menanamkan nilai dan norma kehidupan. Dan juga pola asuh orang tua menjadi faktor utama dalam membentuk karakter, sikap, dan perilaku anak karena orang tua merupakan lingkungan pendidikan pertama yang diterima anak sebelum memasuki pendidikan formal di sekolah. Yang kedua, jenis-jenis gaya pengasuhan orang tua. Yang pertama yaitu gaya pengasuhan autoritatif atau demokratis. Jadi, gaya pengasuhan autoritatif atau demokratis merupakan pola pengasuhan yang ditandai oleh adanya keseimbangan antara pemberian kontrol dan aturan dari orang tua dengan kehangatan, kasih sayang, serta komunikasi yang terbuka terhadap anak. Nah, dalam pola asuh ini, orang tua menerapkan aturan yang jelas dan konsisten, namun tetap memberikan ruang kepada anak untuk berpendapat, berdiskusi, dan mengungkapkan perasaannya. Nah, jadi anak ini tidak hanya dituntut untuk patuh, tapi juga diajak memahami alasan dibalik setiap aturan yang diberikannya. Gaya pengasuhan yang kedua yaitu otoriter. Jadi, gaya pengasuhan otoriter adalah merupakan pola pengasuhan yang ditandai oleh tingginya tuntutan dan kontrol orang tua terhadap anak, namun disertai dengan rendahnya kehangatan dan komunikasi dua arah. Jadi, dalam pola asuh ini, orang tua menerapkan aturan yang ketat dan menuntut anak untuk patuh, tanpa memberikan penjelasan yang memadai mengenai alasan dibalik aturan tersebut. Jadi, kepatuhan anak menjadi tujuan utama, sementara pendapat dan perasaan anak itu kurang mendapatkan perhatiannya. Gaya pengasuhan yang ketiga yaitu permisif, yakni memanjakan. Jadi, gaya pengasuhan permisif atau sering disebut sebagai pola asuh memanjakan merupakan pola pengasuhan yang ditandai dengan tingginya tingkat kehangatan dan kasih sayang orang tua, namun disertai dengan rendahnya kontrol, tuntutan, serta menegakkan aturan terhadap anak. Nah, dalam pola asuh ini, orang tua itu cenderung memberikan kebebasan yang luas kepada anak tanpa batasan yang jelas, serta jarang memberikan disiplin dan konsekuensi atas perilaku anaknya. Nah, dan gaya pengasuhan yang terakhir yaitu gaya pengasuhan abai. Jadi, gaya pengasuhan abai itu merupakan pola pengasuhan yang ditandai dengan rendahnya tingkat keterlibatan, perhatian, dan responsivitas orang tua terhadap kebutuhan anak, baik kebutuhan fisik, emosional, maupun pendidikan. Nah, dalam pola asuh ini, orang tua itu cenderung tidak memberikan pengawasan yang memadai, jarang berkomunikasi dengan anak, serta kurang terlibat dalam proses perkembangan dan pembentukan perilaku anak. Yang ketiga yaitu indikator perilaku siswa. Yang pertama yaitu kepercayaan diri dalam komunikasi. Jadi, siswa itu mampu berkomunikasi dengan lancar saat diwawancarai, menjawab pertanyaan dengan jelas, dan tidak menunjukkan rasa takut dan canggung ketika berhadapan dengan orang baru. Bahkan mereka sangat senang kelihatannya dengan adanya wawancara dari kami. Yang kedua yaitu ketergantungan terhadap orang tua. Jadi, sebagian besar siswa masih bergantung pada orang tua untuk bangun pagi dan mengatur aktivitasnya sehari-hari, meskipun sudah mampu menjalankan aktivitas sekolah secara mandiri. Yang ketiga yaitu kepatuhan terhadap aturan. Jadi, siswa itu menunjukkan tingkat kepatuhan yang berbeda-beda terhadap aturan di rumah dan di sekolah. Nah, ada siswa yang sulit mentaati aturan rumah, namun ada juga yang merasa aturan tersebut itu tidak terlalu ketat dan dapat dijalani dengan baik. Yang keempat yaitu perilaku sosial di lingkungan sekolah. Jadi, siswa itu aktif berinteraksi dengan teman sebayanya, namun masih ditemukan perilaku mengejek antara teman dengan teman yang memengaruhi hubungan keberanian sosialnya itu dan kondisi emosional siswa. Selanjutnya, indikator yang kelima yaitu respon terhadap teguran. Jadi, respon siswa terhadap teguran dari orang tua dan guru beragam, mulai dari menerima dengan baik, merasa kesal, hingga menunjukkan reaksi emosional seperti nangis atau marah. Yang keenam yaitu motivasi dan respon terhadap prestasi. Jadi, sebagian siswa itu mendapat apresiasi berupa hadiah ketika berprestasi, sementara siswa lain hanya mendapatkan motivasi lisan tanpa bentuk penghargaan. Ada juga yang tanpa
respon sama sekali dari orang tuanya. Yang ketujuh yaitu pengolahan waktu. Jadi sebagian siswa itu belum mampu mengatur waktu tidur dan belajar secara konsisten. Terlihat dari kebiasaan tidur yang tidak teratur dan kecenderungan bermain setelah pulang sekolah tanpa jadwal belajar yang jelas. Yang kedelapan yaitu keterlibatan orang tua. Jadi orang tua tuh menunjukkan tingkat keterlibatan yang berbeda dalam kehidupan anak, mulai dari mendengarkan cerita anak, mendampingi belajar, hingga hanya memberikan teguran ketika anak melakukan kesalahan. Yang kesembilan yaitu sikap terhadap lingkungan sekolah. Jadi sebagian besar siswa itu merasa nyaman berada di lingkungan sekolah karena dapat bertemu teman-teman dan beraktivitas bersama, menunjukkan bahwa lingkungan sekolah menjadi ruang sosial yang positif bagi mereka. Dan sebagian juga merasa lebih nyaman di rumahnya karena bebas bermain dengan teman-temannya. Nah, memasuki bab yang ketiga yaitu metode observasi. Yang pertama, waktu dan tempat observasi. Jadi observasi dilaksanakan tepatnya pada 3 hari, yaitu tanggal 9, 10, dan 13 di SDN Pakuniran 1 yang beralamatkan di Desa Pakuniran, Kecamatan Maisan, dan Kabupaten Bondowoso. Dengan rincian, tanggal 9 Desember 2025 yaitu kunjungan pengenalan mahasiswa sekaligus penyerahan surat observasi kepada sekolah dan dokumentasi serta observasi singkat kepada kepala sekolah. Yang kedua yaitu tanggal 10 Desember 2025 yaitu observasi dan wawancara wali kelas 6 serta juga wawancara kepada murid dan juga dokumentasi waktu wawancara siswa kelas 6. Selanjutnya yaitu tepatnya pada tanggal 13 Desember 2025 yaitu pamitan penerimaan surat izin terima observasi, dokumentasi dengan wali kelas 6 dan di depan sekolah SDN Pakuniran 1 Bondowoso. Yang kedua, subjek observasi. Jadi, yang menjadi subjek pada observasi kami ini meliputi kepala sekolah, wali kelas, dan siswa kelas 6 SDN Pakuniran 1 Bondowoso. Selanjutnya yang ketiga, instrumen dan teknik pengumpulan data. Jadi instrumen yang digunakan pada observasi kami ini merupakan pedoman wawancara kepada siswa serta catatan hasil wawancara yang digunakan untuk mencatat jawaban dan perilaku siswa selama proses observasi berlangsung, seperti buku dan alat tulis lainnya. Dan teknik pengumpulan data ini kami melalui wawancara langsung kepada 5 siswa kelas 6 SDN Pakuniran 1. Wawancara ini dilakukan secara individual agar siswa dapat menjawab dengan berani dan jujur. Selain wawancara, penelitian juga mengamati langsung bagaimana sikap dan respon siswa seperti keberanian berbicara, kelancaran menjawab pertanyaan, serta ekspresi emosional siswa selama proses wawancara. Selanjutnya, bab yang keempat yaitu hasil dan pembahasan. Hasil observasi. Jadi observasi dilakukan melalui wawancara dengan kepala sekolah, wali kelas 6, serta 5 orang siswa dan pengamatannya secara langsung terhadap pembelajaran akidah akhlak di kelas 6 SDN Pakuniran 1 Bondowoso. Hasil observasi menunjukkan bahwa pola asuh orang tua memiliki pengaruh yang signifikan terhadap sikap dan perilaku siswa di sekolah. Siswa yang mendapatkan perhatian, pendampingan, serta pembiasaan nilai-nilai agama di rumah cenderung menunjukkan sikap disiplin, sopan, aktif, dan bertanggung jawab dalam pembelajaran. Begitupun sebaliknya, siswa yang berasal dari keluarga dengan pola asuh abai cenderung menunjukkan perilaku pasif, kurang fokus, kurang disiplin, serta minim partisipasi dalam pembelajaran akidah akhlak. Nah, data menunjukkan bahwa sebagian besar, yaitu 60% dari yang saya wawancara, berasal dari pola asuh abai yang berdampak pada rendahnya keaktifan dan kurangnya internalisasi nilai-nilai akidah akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga pembelajaran akidah akhlak di sekolah akan lebih optimal apabila didukung dengan peran aktif dan kerjasama orang tua dalam membina sikap dan akhlak anak di lingkungan keluarga.
Selanjutnya, pembahasan analisis. Jadi berdasarkan hasil observasi dan wawancara terhadap 5 siswa kelas 6 SD, Pakuniran 1 ditemukan adanya keterkaitan yang kuat antara pola asuh orang tua dengan sikap dan perilaku siswa dalam pembelajaran akidah akhlak. Nah, pola asuh yang diterapkan di lingkungan keluarga berperan penting dalam membentuk sikap dasar kedisiplinan, tanggung jawab, serta kesiapan siswa dalam menerima dan mengamalkan nilai-nilai akidah dan akhlak di sekolah. Nah, si penelitian menunjukkan bahwa satu siswa atas nama Kayla Maharani, ia merupakan putri dari salah satu guru atau pendidik di SDN Pakuniran 1. Berasal dari keluarga dengan pola asuh demokratis, cenderung menunjukkan sikap positif dalam pembelajarannya. Nah, siswa tersebut tampak aktif, disiplin, mampu mengontrol kemampuan perilaku, serta menunjukkan sikap sopan terhadap guru dan temannya. Nah, hal ini itu sejalan dengan karakteristik antara pola asuh demokratis, yaitu adanya keseimbangan antara pemberian aturan dan kasih sayang, komunikasi dua arah, serta pembiasaan nilai-nilai moral dan keagamaan di rumah. Nah, dengan pola asuh ini, anak itu terbiasa tanggung jawab dan memiliki kesadaran internal dalam berperilaku baik, sehingga nilai-nilai akidah akhlak yang diajarkan di sekolah dapat diterima dan diamalkan dengan lebih optimal. Dan ia merupakan putri juga dari salah satu guru pendidik di SDN Pakuniran 1. Nah, selain itu ada juga atas nama Fatimah Maulida Azharo, itu siswa dengan latar belakang pola asuh permisif, jadi menunjukkan perilaku yang cukup baik namun kurang konsisten. Jadi siswa itu tersebut terkadang aktif dan namun mengikuti pembelajaran, tetapi pada waktu tertentu menunjukkan kurangnya disiplin dan kontrolan diri. Nah, pola asuh permisif itu yang ditandai dengan minimnya aturan dan pengawasan membuat anak memiliki kebebasan yang tinggi tanpa diimbangi dengan penanaman tanggung jawab yang kuat. Nah, akibatnya perilaku siswa di kelas menjadi tidak stabil, tergantung pada situasi dan suasana pembelajaran. Nah, dalam konteks akidah akhlak, kondisi ini menyebabkan nilai-nilai yang diajarkan belum sepenuhnya membentuk karakter siswa secara konsisten. Dan juga ada temuan yang paling dominan dalam penelitian saya, yaitu ada di 3 siswa, yaitu atas nama Fauzan Ar-Rasyid. Alasannya itu karena orang tua sibuk bekerja, Rahmadani orang tua bercerai dan ia tinggal bersama ibunya yang sudah berkeluarga lagi. Yang ketiga atas nama ada Zulfian, yaitu kurangnya komunikasi. Nah, jadi mereka itu berasal dari keluarga dengan pola asuh abai. Pola asuh abai itu ditandai dengan rendahnya perhatian orang tua terhadap kebutuhan emosional, pendidikan, dan pembinaan akhlak anak. Jadi siswa dengan latar belakang pola asuh itu cenderung menunjukkan perilaku pasif, kurang disiplin, serta kurang memiliki motivasi belajar dalam pembelajaran akidah akhlak. Mereka itu tampak kurang fokus saat pembelajaran, jarang bertanya atau berpendapat, serta belum mampu menerapkan nilai-nilai akidah akhlak dalam perilaku sehari-hari di sekolah. Dan juga dominannya pola asuh abai itu berdampak langsung pada lemahnya internalisasi nilai-nilai akidah akhlak pada diri siswa. Tanpa pembiasaan nilai agama di rumah, siswa hanya menerima pembelajaran akidah akhlak sebagai pengetahuan teoritis di sekolah, bukan sebagai pedoman hidup. Hal ini menyebabkan adanya kesenjangan antara pemahaman materi dan perilaku nyata siswa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sekolah itu memiliki keterbatasan dalam membentuk akhlak siswa apabila tidak didukung oleh peran aktif dari orang tua di lingkungan keluarga. Nah, lebih lanjutnya lagi, jadi efektivitas pembelajaran akidah akhlak itu sangat bergantung pada keselarasan antara pendidikan dan diberikan di sekolah dan pola asuh orang tua yang diterapkan di rumah. Sinergi antara guru dan orang tua itu menjadi kunci utama dalam membentuk sikap dan perilaku siswa yang sesuai dengan nilai-nilai akidah dan akhlak Islam. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama antara sekolah dan keluarga melalui komunikasi yang instan, kerjasama yang berkelanjutan, serta kesadaran orang tua akan pentingnya peran mereka dalam mendukung pembelajaran.
akidah akhlak. Apabila sinergi tersebut terjalin dengan baik, maka tujuan pembelajaran akidah akhlak itu untuk membentuk peserta didik yang beriman, berakhlak mulia, dan berperilaku positif dalam kehidupan sehari-hari dapat tercapai secara optimal. Nah, aplikasi dari temuan ini terhadap bagian belajar mengajar adalah perlunya strategi pembelajaran yang lebih konstekstual dan menguatkan kerjasama antara guru dan orang tua. Nah, guru akidah akhlak itu perlu memberikan pendekatan yang lebih personal lagi kepada siswa yang latar belakangnya pola asuh abai, serta melibatkan orang tua melalui komunikasi dan pembinaan agar pembelajaran nilai-nilai akidah dapat berlanjut antara rumah dan sekolah. Dan demikian, pembelajaran akidah akhlak itu tidak hanya membentuk pemahaman kognitif siswa, tapi juga mampu membentuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan ajaran Islam. Bab kelima yaitu penutup. Jadi, berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab 4 mengenai dampak pola asuh orang tua terhadap sikap dan perilaku anak pada mata pembelajaran akidah akhlak kelas 6 SDN Pakuniran 1 Bondowoso, maka dapat disimpulkan jadi yang pertama, pola asuh orang tua memiliki pengaruh yang signifikan terhadap sikap dan perilaku siswa dalam pembelajaran akidah akhlak. Nah, hasil observasi menunjukkan bahwa perbedaan antara pola asuh yang diterapkan oleh orang tua berdampak langsung pada cara siswa bersikap, berperilaku, dan beradaptasi dalam pembelajaran akidah akhlak. Nah, pola asuh yang dapat mampu mendukung pembentukan akhlak yang baik, sedangkan pola asuh yang kurang tepat dapat menghambat perkembangan sikap positif siswa. Yang kedua yaitu siswa dengan pola asuh demokratis cenderung menunjukkan sikap dan perilaku siswa lebih posesif dalam pembelajaran akidah akhlak. Siswa itu yang berasal dari keluarga dengan pola asuh demokratis dapat lebih disiplin, aktif, dan bertanggung jawab serta mampu menerapkan nilai-nilai akidah akhlak dan perilaku sehari-hari di sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa adanya keseimbangan antara pengawasan komunikasi dan sikap kasih sayang dari orang tua sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pembelajaran akhlak anak. Dan yang ketiga, sikap siswa dengan pola asuh permisif dan terutama pola asuh abai cenderung menunjukkan perilaku pasif dan kurang disiplin dalam pembelajaran akidah akhlak. Nah, siswa yang diasuh secara permisif menunjukkan sikap yang kurang konsisten, sedangkan siswa yang pola asuh abai cenderung pasif, kurang fokus, dan belum mampu mengamalkan nilai-nilai akidah akhlak secara optimal. Nah, dominannya pola asuh abai pada siswa yang diwawancarai itu menunjukkan bahwa kurangnya perhatian dan pembinaan dari orang tua berdampak negatif terhadap sikap dan perilaku siswa di sekolah. Dan yang terakhir, keberhasilan pembelajaran akidah akhlak memerlukan sinergi antara sekolah dan keluarga. Pembelajaran akidah itu tidak dapat berjalan maksimal apabila hanya mengandalkan proses pendidikan di sekolah, dukungan dan peran aktif dan dengan orang tua dalam pembiasaan nilai-nilai akidah dan akhlak di rumah sangat diperlukan agar pembelajaran di sekolah dapat memberikan hasil yang optimal dalam membentuk sikap dan perilaku siswa. Alhamdulillah sudah selesai. Nah, ini dokumentasi saat kami melakukan observasi sekaligus wawancara di SDN Pakuniran 1 Bondowoso. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.